Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada kelas ke-13 daripada kitab Quaitas Asyah fi Ulumil Quran ini. Setelah kita menyelesaikan kemarin tentang hasr wal ikhtisos, kemudian tentang hakikah wal majaz, ini masih tetap di dalam masalah bahasa ya. Dalam masalah bahasa. Ini pembahasan ijaz wal itnab. Ini pembahasan lebih ke perspektif pembahasan balaghah sebenarnya. Kenapa seperti itu ya? Karena memang Al-Quran ini bahasa Arab. Jadi kalau orang nak tafsirkan Al-Quran, dia memang kena mengerti hal-hal yang berkaitan tentang bahasa Arab. Jangan sampai orang itu mentafsirkan Quran tapi dia tak tahu bahasa Arab. Dan memang cara yang paling benar untuk mentafsirkan bahasa Arab, mentafsirkan Al-Quran menggunakan qawaid-qawaid bahasa Arab. Jangan menggunakan qawaid-qawaid yang asing daripada bahasa Arab untuk mentafsirkan Al-Quran. Akhirnya nanti natijahnya atau hasilnya itu juga tidak oke. Karena itu sekarang kita masuk ke pembahasan daripada pembahasan bahasa Arab, pembahasan lughah, yaitu ijaz wal itnab. Apa sih sebenarnya ijaz itu? Ijaz itu sedikit lafadz tapi banyak makna. Sedikit lafadz tapi banyak tapi banyak makna. Kalau di dalam ilmu ilmu syariat namanya itu matan. Matan di dalam kitab-kitab ada kitab itu matan, syarah, hasyiyah, takrirat. Ini adalah sistem untuk mempelajari kitab fikih. Lah, apa itu matan? Matan itu adalah sebuah ilmu yang disingkat. Maknanya lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Di dalam istilah balaghah, hal itu dinamakan al-ijaz. Al-ijaz maknanya sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Kalau mungkin di dalam perkataan Rasul, khususiyat Rasul, namanya ini adalah jawami'ul kalim. Namanya adalah jawami'ul kalim. Sikit lafadznya tapi maknanya apa? Maknanya banyak. Bahkan beberapa ulama itu dikatakan mukjizatnya Al-Quran itu apa? Dikatakan mukjizatnya Al-Quran ini ijaz. Ya ini, ijaz itu mempersingkat kata. Semakin sedikit katanya, semakin banyak maknanya, semakin kuat orang yang mengatakan lafadz itu di dalam perspektif ilmunya. Karena ini yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Maknanya Allah itu menggunakan lafadz sesikit-sikitnya dengan di-upload di dalam kata yang sikit itu, di-convert di dalam kata yang sikit itu makna yang banyak. Disinilah para ulama mufassirin itu tampak level kekuatan ilmunya untuk menganalisis lafadz-lafadz yang sangat banyak yang ada di dalam kalimat yang sikit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ijaz wal itnab. Kalau itnab lawannya itu apa? Maknanya tidak sebanyak lafadznya. Lafadznya banyak tapi maknanya tidak terlampau banyak. Kenapa seperti itu? Ya karena ada maksud tersendiri, tapi tidak ada ketika Allah itu menggunakan style ijaz atau itnab, pasti dibalik daripada itu ada hikmah tersembunyi. Ada hikmah apa tersembunyi? Kalau kita ijaz, ya memang karena ilmu kita sedikit. Itnab kenapa? Sama, ilmu kita sedikit, bebel adanya bebel. Itnab itu banyak kata-katanya tapi sedikit maknanya. Di dalam Al-Quran tidak ada namanya bebel itu. Kalau Allah yutnib, maknanya ada maksud di balik itu yang nanti akan kita baca apa hakikat daripada itnab yang ada di dalam Al-Quran. Qaidatun fil ijazi wal itnab. Al-ijaz huwa wad'ul ma'ani al-kathirah huwa wad'ul ma'ani al-kathirati fi alfadin aqalla minha
wafihi apa wafiyatun bil gharadil maksud ma'al ibanah wal ifsah. Apa itu ijaz? Ijaz adalah meletakkan ma'ani, mengupload makni yang banyak di lafaz yang lebih sedikit daripada makna tersebut, akan tetapi lafaz tersebut cukup untuk menunaikan makna yang banyak itu tanpa ada kerancuan di dalamnya. Anwa'ul ijaz itu ada dua, dibilang yang qasimul ijaz ila qismin ijazu qasrin wa ijazu hadfin. Dibilang ada dua, satunya ijazu qasr, satunya ijazu hadf. Apa itu ijazu qasr? Fa ijazul qasr yusamma ijazal balaghah. Ijaz qasr itu dinamakan juga ijaz balaghah. Apa itu? Yakunu bitadminil ma'ani al-katsirah fi alfadin qalilah min ghairi hadf. Ijaz qasr itu tadmin. Tadmin itu tadi itu upload. Di dalam nahwu itu ada mabhas khas, mungkin ada di dalam level alfiyah ya. Dulu ketika saya belajar alfiyah di kampus itu ada namanya babut tadmin. Tadmin itu maknanya sebuah lafadz diupload makna yang lain, inilah yang namanya tadmin. Ada lafadz, cuma kalau kita mungkin tadminnya itu satu atau dua makna, tapi kalau Allah yudhammin, satu lafaz itu bisa ditadmin ribuan makna, yaitu tidak mungkin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya hadzaf. Jadi tanpa adanya hadzaf itu dihapus salah satu lafadznya, tapi dengan adanya dalil menunjukkan bahwasanya ini ada dihapus. Di dalam ijazul qasr tidak ada yang dihadzaf. Lafadznya sama sedikit, akan tetapi makna yang diupload di dalam lafadz itu tuh sangat banyak. Dan di sini tampak mukjizatnya apa? Al-Qur'an. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian itu ada kehidupan di dalam kisos. Dulu para kafir Quraisy dan para Arab jahili itu mereka juga ada kisos, akan tetapi mereka mengungkapkan kisos itu dengan kata-kata al-qatlu anfa lil qatli. Al-qatlu anfa lil qatli. Al-qatlu anfa lil qatli. Maknanya ada tiga kata. Membunuh itu apa namanya? Al-qatl, yakni membunuh orang. Yang membunuh itu lebih bisa untuk memutus tali pembunuhan itu sendiri. Jadi maknanya kisos itu membuat orang yang membunuh itu berpikir dua kali untuk membunuh. Kenapa? Karena kalau Anda membunuh, orang akan terpikir kalau saya membunuh fulan, saya pun juga akan dibunuh. Jadi untuk mengungkapkan hal ini, orang-orang kafir jahili dulu memerlukan tiga kata. Akan tetapi Al-Quran datang dengan kata yang lebih lunak, lebih lembut, dan lebih sikit untuk mengungkapkan makna yang lebih banyak. Apa? Wa fil qisasi hayatun. Fil qisasi hayatun. Al-Quran hanya memerlukan dua lafadz untuk mengungkapkan bahwasanya di dalam hukum kisas itu ada sebuah kehidupan. Kenapa? So, tengok ya. Walakum fil qisasi hayah. Yakni fil qisasi hayah. Kata-katanya hanya fil qisasi hayah. Dua kata ini di dalamnya banyak sekali maknanya. Apa maknanya? Fa inna ma'nahu katsir wa lafduhu yasir idil murad annal insana idza alima annahu mata qatala qutila imtana anil qatl. Karena maknanya ini bahwasanya seseorang itu jika tahu jika dia itu membunuh, dia akan dibunuh, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk membunuh. Dia tidak akan membunuh karena dia tahu nyawanya menjadi taruhannya. Dan kalau dia tidak jadi membunuh karena takut kisos, maka itu akan menyebabkan dia tidak dibunuh dan dia pun tidak membunuh. Maknanya dia akan hidup dan orang lain juga akan hidup. Kenapa? Li'annal qatla anfa lil qatl. Ini adalah ibaratnya jahili. Dulu orang-orang jahiliyah mengungkapkan dengan al-qatlu anfa lil qatl. Wa bidzalika tatulul a'mar. Kalau tidak ada pembunuhan, umur boleh panjang dan anak boleh banyak. Wa yaqbalu kullu wahidin ala ma ya'udu alaihi bin nafa wa yatimmun nizam. Dan orang akan banyak ambil manfaat dan peraturan akan oke, ada kepastian politik, ada kepastian kehidupan, semuanya itu pasti. Wa yakthurul umron, wa yakthurul apa? Umron. Akan banyak pembangunan, akan apa? Banyak pembangunan. Tapi kalau semua saling bunuh, nak bangun macam mana? Semua akan takut
untuk membangun, semua akan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Fal qisasu huwa sababu ibtiadin nasi anil qatl fa huwal hafid lil haya. Maka kisos adalah sebab orang itu menjauhi pembunuhan. Kalau pembunuhan dijauhi, maka akan ada kehidupan. So, makna yang sebanyak itu Allah hanya mengungkapkan dengan 2 lafaz ya, fil qisosi haya. Ini memang benar-benar dahsyat ini. Wa min dzalika qauluhu ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. So, khudil afwa. Amik, maaf, maksudnya maafkan orang lain. Amar ma'ruf, dan Anda jangan tengok orang jahil cakap apa, diam aja orang jahil cakap. Better Anda diam, karena kalau Anda layan orang jahil, Anda pun akan ikut penat juga. Fahadil ayah qad jama'at makarimal akhlaq wan tawa tahtaha kullu daqiqin wa jalil idfil afwi as-safhu amman asa. Dibilang ayat ini di dalamnya itu semua makarimul akhlak ada, bahkan yang baik dan yang makarim akhlak yang tersembunyi dan yang tampak pun semuanya ada di dalam ayat ini. Kenapa? Karena memaafkan itu Anda sudah tak tengok orang yang berbuat jelek untuk Anda, berbuat jelek kepada Anda, orang berbuat jelek kepada Anda, tapi Anda maafkan. Wa fil amri bil ma'ruf silatul arham, dan di dalam amar bil ma'ruf itu ada silatul arham, wa man'ul lisan anil kadhib wa ghaddul basar an kullil maharim. Dibilang, dan di dalam amal bil ma'ruf itu ada menyambung tali silaturahmi, wa man'ul lisan anil kadhib, dan melarang lidah daripada bohong, dan menjaga mata daripada perkara-perkara yang haram. Wa qauluhu azza ismuh wal falakul ladzi tajri fil bahri bima yanfa'un nas wal fulkul ladzi tajri wal fulku, bukan wal falaku, wal fulkul ladzi tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Fuluk ini adalah kapal laut itu, ship, dan kapal-kapal yang tajri, yang berlayar di laut itu dengan apapun yang bermanfaat bagi manusia. So, tengok kata-kata bima yanfa'un nas, apapun yang bermanfaat untuk manusia. Ayat ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang penting dia itu bermanfaat untuk manusia boleh diperjualbelikan. Boleh apa? Boleh diperjualbelikan. Ayat ini dibilang masuk di dalamnya itu semua tentang penghalalan semua dagangan, semua bisnis dan semua jual beli selama itu bermanfaat untuk manusia. Selama itu bermanfaat untuk manusia. Jumlahnya berapa? La yablughu al adad. Tidak terhitung. Yang penting bermanfaat untuk manusia. Wa qauluhu ala lahul khalqu wal amr. Ini akidah wa tasawuf ini. Ala lahul khalqu wal amr. Bukankah hanya Allah yang bisa menciptakan dan bisa mengatur? Maknanya semua ini adalah milik Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Dan Allah lah yang mengajarkan bagaimana cara untuk menggunakan apa yang sudah Allah ciptakan. Kalau Allah hanya menciptakan tangan, tapi Allah tidak mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menggunakannya. Kalau Allah hanya menciptakan kaki, tapi tidak mengajarkan bagaimana cara memakainya, kita niscaya kita tidak akan bisa berjalan atau menggunakan tangan kita. Suf'ala lahul khalqu, maknanya ghairuhu laisa khaliqan wa ghairuhu laisa amiran. Yang bisa menyuruh dan bisa melarang hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. So, maknanya banyak. Mungkin kalau ada orang nak tulis jurnal, bahkan untuk degree pun dia bisa tulis skripsi, atau nak tulis tesis pun dia bisa hanya dengan ayat ala lahul khalqu wal amru. Lahul khalqu wal amr. 2 kata bes. Tiga lafaz. Lahu al khalqu wal amr, selesai masalah. Di dalamnya banyak sekali aqaid yang diupload di dalam kata-kata itu. Itulah yang namanya al-ijaz. Hatani kalimatan ahatota bi jami'il asya ala ghayatil istiqsa. Dibilang 2 kalimat ini di dalamnya itu diupload semua perkara dengan sedetail-detailnya. Wahadal kismun, dibilang ijazul hadf, ijazul qasr ini adalah matmahu nadril bulagha. Disitulah medan atau gelanggang orang-orang ahli balaghah, gelanggang orang-orang ahli balaghah. Wabihi tatafawatu aqdaruhum, dan orang-orang ahli balaghah itu kalau nak tunjukkan kemampuan dia di dalam balaghah, dia akan mensyarahkan kata-kata yang ada di dalamnya itu ijazul qasr. Kenapa? Karena disitulah
selama dia itu lafadz sikit di dalamnya diupload banyak sekali makna, semakin pandai Anda akan semakin pandai dan semakin banyak untuk bisa menguraikan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hatta inna ba'dahum su'ila anil balaghah faqala iya hiya ijazul qasr. Dibilang sampai sebagian ulama itu ditanya, balaghah itu apa sih? Dibilang balaghah itu ya ijazul qasr ini. Dibilang karena pentingnya ijazul qasr dan yang mana para ahli balaghah itu kalau nak tunjukkan kemampuan mereka cakap pasal ijazul qasr sampai dikatakan hakikat daripada balaghah adalah ijazul qasr. Wa qala Aktham bin Soifi khatibul Arab al balaghah al ijaz. Dibilang Aktham bin Soifi terkenal beliau itu sebagai orang yang khatibul Arab. Beberapa khutbah, beberapa ahli khutbah ini terkenal memang ya di dalam orang Arab itu terkenal sebagai ahli khutbah. Kalau di Tarim itu, di Jami' Tarim itu terkenal di sana itu namanya Ibn Nubatah. Ibn Nubatah itu kitabnya dipakai di Jami' Tarim. Beliau adalah kata silap khotib pada zaman tabi'i. Khutbahnya itu mukhtasar tapi baligh marrah yani. Sangat-sangat balik sekali. Sampai sekarang orang-orang Tarim itu kalau khutbah di Masjid Jami' Tarim menggunakan khutbahnya Ibn Nubatah. Dan di antara khutbah yang terkenal itu juga abangnya Imam Ghazali Ahmad. Begitu pula ini Aktham bin Soifi. Ketika ditanya dibilang al-balaghah al-ijaz. Balaghah itu ya ijaz itu sendiri karena saking pentingnya, karena terlampau pentingnya ijaz. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara ijazul qasr, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu kalau di dalam Indonesia pasti itu setiap khotib Jumat sebelum mengakhiri khutbah yang kedua pasti ada ayat ini. Ayat ini memang bukan sering disebutkan oleh para khutbah, bukan saja-saja, bukan tiada makna, tapi memang di dalam ayat ini jama'a fihi al-awamir wan nawahi, semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, semuanya dikumpulkan di dalam ayat ini. So, fa innal adla huwa siratul mustaqim al-mutawassit baina tarafail ifrat wa tafrid. Adl itu apa? Adl itu adalah jalan tengah antara ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlampau ekstrim beribadah. Ekstrim kiri ini terlampau ekstrim tidak beribadah. Wasat. Jangan terlampau kanan atau terlampau kiri. Wal muma bihi ila jami'il wajibah fil i'tiqad wal akhlaq al ubudiyah. Dibilang yang ini yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu direkomendkan kalau Anda Islam jangan terlampau kanan, jangan terlampau kiri, di dalam akidah pun sama, di dalam akhlak pun sama, di dalam beribadah pun sama. Tak ya bangun malam sholat 1000 rakaat, jangan macam itu. Biasa aja 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat cukup. Jangan tidak bangun malam sama sekali. Juga jangan bangun malam terus 1000 rakaat. Anda tidak akan kuat. Wal ihsan wal ikhlas fi wajibatil ubudiyah li tafsirihi fil hadis bi qoulihi anta abudallah ka'annaka tarahu. Innallaha ya'murukum bil adli. Adli itu tengah-tengah, tidak terlampau kanan, tidak terlampau kiri. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ikhlas. Ihsan itu adalah apa? Ikhlas. Yang mana ihsan itu diisyatkan ke dalam hadis Jibril bahwasanya ikhlas itu apa? Anda itu beribadah kepada Allah seperti Anda itu melihat Allah. Kalian itu beribadah dengan mengikhlaskan di dalam niat, waqifan fil khudu akhidan uhbatal hidir ila mala yahsa. Berhati-hati, ya mungkin kalau ibadah Anda diterima, kalau tidak terus seperti itu. Itulah yang namanya apa? Ihsan. Wa ita idil qurba wa ziyadah alal wajib minan nawafil hadza fil awabir. Dibilang begitu pula di dalam beribadah, jangan Anda itu hanya berbuat perkara-perkara yang wajib, tapi di atas wajib Anda berbuatlah perkara-perkara yang sunnah. Semua hal ini hanya, dan sunnah-sunnah itu banyak ya. Maknanya jangan buat wajib saja, buat sunnah, dan Anda harus ikhlas, dan Anda harus tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Semua makna yang banyak itu oleh Allah disebutkan dalam beberapa kalimat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Adapun larangan-larangan Allah itu oleh Allah semuanya diupload di dalam kata-kata wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah itu melarang kalian fahsya.
Fahsya itu apa? Al-isyarah ilal quwwah syahwaniyah. Dibilang kepada perkara maksiat-maksiat yang dilandasi daripada syahwat. Mencium yang bukan muhrimnya, berzina, memegang yang bukan muhrimnya, melihat yang bukan muhrimnya. Semua itu adalah maksiat-maksiat yang berlandaskan daripada syahwat dan hawa nafsu. Begitu pula al-munkar wahwal ifrat al-hasil min atharil ghadabiyah au kullu muharramin syar'an. Dibilang semua perkara-perkara yang ekstrim kanan, maknanya perkara yang lebih, yang terjadi sebab, bukan sebab syahwat, tapi sebab marah. Karena orang kalau marah dia akan buat apapun. Orang kalau marah akan maki, orang kalau marah akan pukul, orang kalau marah akan buat macam-macam, dan setiap perkara yang haram itu namanya mungkar, dan perkara yang haram itu banyak ya, banyak, semuanya oleh Allah diupload di dalam kata-kata mungkar wal baghi. Apa itu baghi? Al baghi huwa al isti'la al faid anil wahmiyah. Jadi Anda mengira diri Anda itu lebih tinggi daripada yang lain, itu namanya baghi. Kalau Anda sudah merasa seperti itu, dari situ akan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kurang elok. Anda sombong, Anda meremehkan, Anda memukul. Kenapa? Ini derajatnya lebih rendah daripada saya. Engkau ini siapa? Aku ini anaknya Fulan, aku ini anaknya Alan. Engkau ini siapa? Terus, karena itulah yang namanya apa? Baghi. Itulah yang namanya apa? Baghi. Walihadza qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ma fil Qur'an ayatun ajma' lil khair wa syarr min hadhil ayah akhrajahu fil Mustadrak. Dibilang Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada di Al-Qur'an itu ayat yang lebih banyak di dalamnya itu terkandung larangan dan perintah-perintah Allah daripada ayat-ayat ini. Dan yang kedua daripada macam ijaz adalah ijazul hadaf. Apa itu ijazul hadaf? Ijazul hadaf itu di-upload juga, ada di-upload makna-makna yang banyak di dalam satu lafadz, ada di-upload makna-makna yang banyak di dalam lafadz. Akan tetapi lafadz tersebut itu ada semacam apa namanya? Lafadz tersebut ada yang dihapus. Lafadz tersebut ada yang dihapus daripada konteksnya. Cuma ketika dihapus itu ada yang menunjukkan bahwasanya perkara itu dihapus. Tidak bisa ya Anda itu menghapus sebuah lafadz tanpa Anda menunjukkan bahwasanya di situ ada yang dihapus. Tidak bisa seperti itu. Setiap yang dihapus harus ada apa namanya qarinah atau dalail atau amarah untuk bahwasanya menunjukkan ada yang dihapus. Kalau Anda menghapus tanpa ada qarinahnya, ada semacam ada semacam kerancuan. Akhirnya Anda membuat orang itu tidak paham apa yang Anda katakan. Lah, perkara ini namanya apa? Ijazul hadaf. Ijazul hadaf. Yakunu bihadfi syai'in minal ibarah la yukhillu bil faham ma'a wujudi ma yadullu alal mahdhuf min qarinatin laftiyah au ma'nawiyah. Dibilang ijazul hadaf itu dengan cara menghapus beberapa lafadz daripada konteks, akan tetapi yang dihapus itu ada qarinah atau tanda yang menunjukkan bahwa di dalam lafadz ini ada yang dihapus. Dan karena ada yang dihapus, akhirnya lafadznya menjadi lebih sikit. Maknanya sama, tapi lafadznya lebih sikit. Ketika lafadznya lebih sikit dan maknanya banyak, dikatakan itu adalah ijaz. Wadzalikal mahdhuf imma an yakun harfan. Dibilang mahdhuf itu mungkin satu huruf saja. Contohnya apa? Qaulihi ta'ala, walam aku bagia. Walam aku bagia. Lam aku bagia ini seharusnya yang benar itu lam akun bagia. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala nunnya itu satu huruf ini dihapus. Satu huruf ini apa? Dihapus untuk mempersingkat kata-kata tanpa menghalangi makna yang ingin disampaikan Allah. Makna yang ingin disampaikan Allah itu lam akun bagia boleh untuk disampaikan oleh Allah dengan lafadz yang lebih sikit, yaitu lam aku bagia, dengan menghapus nun. Lafadznya lebih sikit tapi maknanya sama. Atau yang dihapus itu isman mudhofan, ada mudhof bukan mudhof ilaih ya, tapi mudhofnya. Nahwu wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah kepada Allah. Loh, apa? Pada Allah ini apa?
Karena itu jihad itu bukan kepada Allah, tapi pada jalan Allah. Sebelum lafzul jalalah ada lafadz mudhaf yang dibuang, yaitu sabil, fi sabilillah. Dan kalau Anda i'rab sabilillah, sabil itu adalah mudhaf wa lafzul jalalah mudhafun ilaihi. Au isman mudhafan ilaihi. Sekarang yang dihadzaf bukan mudhafnya tapi mudhaf ilaih. Nahwu wa adna Musa 30 lailatan wa abnamnaha bi asyri. Bi asyri layalin. Bi asyri layalin. Layalin ini mudhafun ilaih, tapi dia tidak disebutkan oleh Allah. Kenapa? Karena kata-kata dengan asyrin pun orang sudah mengetahui bahwasanya maknanya ini adalah asyri layalin. Au isman mausufan. Atau yang dihadzaf adalah mausuf, bukan sifatnya tapi apa? Mausuf. Contohnya apa? Kaqoulihi ta'ala man taba wa amila sholihan, wa amila amalan sholihan. Sholihan ini adalah sifat, amalan dihadzaf oleh Allah, mauqi'nya adalah mausuf. Terus tahu dari mana itu ada yang dihadzaf? Karena amila sholihan, sholihannya itu adalah sifat. Lah, sifat tidak mungkin ada kecuali ada mausuf. Aus isman sifatan, atau yang dihadzaf itu adalah sifat. Nahwu fazadathum rijsan mudhafan ila rijsihim, mudhafan ila rijsihim. Rijsan ini adalah mudhaf adalah mausuf. Setelah rijsan ada sifat yang mahdhuf. Kenapa? Kalau tidak ada kata-kata mudhafan, niscaya ayat ini maknanya itu akan rusak. Untuk tidak rusak harus ditakdirkan ada sifat yang mahdhuf. Au syarton nahwu fattabi'uni yuhibbukumullah. Dibilang, ikutilah aku. Jika kalian mengikutiku, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau tidak ada kata-kata intattabi'uni, maka konteks gramatikal bahasa Arab di sini akan rusak. Karena jawab ini adalah yuhibbukumullah adalah jawabu syarat lah. Kalau ada jawabu syarat tapi tidak ada syaratnya, macam mana? Atau syaratnya mana? Mahdhuf ilaihi. Tahu dari mana mahdhuf? Min siyakil kalam, daripada konteks. Au jawabu syartin nahwu walau tara id wuqifu 'alan nar. Ada sekarang yang mahdhuf bukan syaratnya tapi apa? Jawabu syarat. Jawabnya. Kalau kau melihat ketika orang-orang kafir itu diberhentikan di depan neraka. Apa? Jika mana jawabnya? Mahdhuf. Kenapa di mahdhuf? Agar otak Anda itu membayangkan perkara-perkara yang sangat banyak sekali. Karena apapun yang Anda bayangkan masih tidak akan bisa mengungkapkan bagaimana pemandangan kejadian ketika orang-orang kafir itu ditunjukkan, ini loh rumah kalian nanti. Di depannya ada neraka. Di depannya ada apa? Neraka. Oke. Yang ke-8, au musnadan nahwu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Khalaqahunna Allah. Yang di mahdzuf adalah musnad, di sini adalah fi'il, la yaqulunna khalaqahunna Allah. Lah khalaqahunna ini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, di hadzaf. Khalaqahunnanya di hadzaf, hanya tinggal apa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu ijaz ini kenapa? Kenapa Allah ini membuat kata-kata yang singkat walaupun maknanya itu banyak? Oke lah, maknanya banyak, lafadznya juga banyak sekali. Tapi kenapa ya Allah engkau menggunakan lafadz yang sedikit untuk mengungkapkan makna yang banyak? Dibilang dawail ijaz katsiratun wa hiyallati tusamma bi asbabil ijaz. Motif daripada ijaz ini banyak. Namanya adalah faktor-faktor ijaz, sebab-sebab ijaz. Wa minha mujarradul ikhtisar wal ihtiras anil abathi lidzuhurihi. Yang pertama adalah memang untuk mempersingkat biar tidak tidak ada kata-kata yang tidak perlu, karena memang makna yang nak saya sebutkan ini sudah jelas. Dan yang kedua adalah at-tambih ala anna zaman yataqasar anil ityan bil mahdhuf. Dibilang waktunya tak cukup kalau saya nak ungkapkan semua dengan lafadz yang sama, maknanya banyak, lafadznya banyak, waktunya tak cukup. Jadi saya pilih lafadz yang sedikit untuk mengungkapkan makna yang banyak, agar waktu saya yang sedikit itu cukup. Dibilang di dalam nahwu itu ada bab namanya al-ighra wal wat tahdhir. Dibilang Allah. Biasanya kalau di dalam tahdhir itu al-asada. Dibilang hati-hati, ada singa.
Singanya sudah lari. Hati-hati, ada singa lari ingin menerkam Anda. Alamak, jauh panjang sangat itu lafaz. Hati-hati, ada singa lari ingin masih ada singa lari. Singa sudah menerkam Anda. Terlampau banyak lafadznya. Jadi orang-orang itu waktunya untuk menghindar sudah tidak cukup. Akhirnya digunakanlah lafadz namanya tahdzir. Cuma Anda mengatakan al-asada. Cukup. Al-asada. Hati-hati ada singa. Oh, singa. Langsung dia pergi. Itu namanya tahdzir. Itu namanya juga ijaz. Wa annal istighal bi dzikrihi yufti ila tafwidil muhim. Kalau disebutkan semua, yang penting malah tidak tersampaikan. Wa hadhihi ya faedatu babit tahdzir wal iqra. Dibilang inilah faedah bab tahdzir dan bab iqra yang ada di dalam nahwu. Wa qad ijtama'a fi qoulihi ta'ala naqatallahi wa suqiyaha. Dibilang Nabi Syuaib naqatallahi wa suqiyaha. Dibilang onta Allah. Bukan Nabi Syuaib, Nabi Soleh. Naqatallahi wa suqiyaha. Ketika Nabi Soleh membawa unta pada kaumnya, naqatallah, bukan zaru, bukan apa namanya, bukan naqatallah. Apa ini? Zaru naqatallah. Hati-hati, jangan engkau ganggu ontanya Allah ini. Naqatallah, ketika itu sudah nak bunuh ontanya Allah, tapi naqatallah dikasih peringatan dahulu agar tidak membunuh, tapi tetap juga dibunuh. Wasuqiyaha, ilzamu suqiyaha. Hati-hati, ini adalah ontanya Allah dan teruslah kalian memberi minum onta ini. Wa minha at-tafkhim wal i'dham lima fi minal idham. Dibilang ada tafkhim wal i'dham, maknanya perkara yang sengaja saya tidak sebutkan karena perkara ini sangat besar. Kata-kata tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi ini. Wa minhu qauluhu ta'ala wasafa ahlal jannah fi wasfi ahlil jannah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai untuk mensifati bagaimana surga itu, sampai mereka itu ketika mereka datang kepada pintu surga dan mereka membuka pintu surga, yang mereka lihat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai jawabnya sampai dihadzaf fahudhifal jawab. Idkana wasfu majdunahu wa yalkunahu inda dzalika la yatanaha faja'alal hadfa dalilan ala dzikil kalam an wasfi ma yusyahiduna. Dibilang sengaja dihapus karena lafaz tidak bisa untuk mengungkapkan bagaimana nikmat-nikmat surga. Wa tarakatin nufus tuqaddiru ma sya'atu wa la tablughu ma dzalika kunhama. Dibilang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jawabnya untuk membiarkan jiwa itu mereka-reka apa yang ada di surga. Apapun yang mereka kira di dalam hati mereka, masih surga lebih besar daripada apa yang ada di dalam hati kalian. Kenapa? Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Karena manusia itu tidak akan bisa untuk mereka-reka kecuali apa yang sudah dia dengar dan dia lihat. Sedangkan di surga ada perkara yang tidak Anda lihat dan tidak Anda reka. Maknanya apapun yang Anda kira di dalam jiwa Anda ada di dalam surga, yang hakikat di dalam surga lebih besar daripada apa yang Anda kira. Lah, perkara itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sengaja oleh Allah tidak diungkapkan agar manusia itu rindu untuk masuk surga, rindu untuk masuk surga. Wa kadza qauluhu walau tara id wuqifu 'alan nari ay la ra'aita amron fadian la takadu tuhitu bil ibarah. So, tengok, kalau Anda tengok orang-orang kafir itu ketika mereka berhenti di depan neraka, tengok neraka, apa yang Anda bayangkan? Yakni, ini neraka, ini adalah tempatmu. Kata-kata apa yang bisa untuk mengungkapkan apa yang terjadi kepada orang-orang kafir pada waktu itu? Oleh Allah sengaja dihadzaf agar manusia itu takut kepada neraka. Wa minha at-takhfif li kathrati dawranihi fil kalam kama fi harfin nida nahwu Yusuf A'rid. Dibilang kadangkala untuk meringankan kata-kata karena sudah sering disebutkan. Contohnya Yusuf A'rid. Seharusnya ya Yusuf. Ya Yusuf. Tapi kalau harfun nidanya itu dibuang menjadi apa? Yusuf. Wa minha ri'ayatul fasilah, yakni Quran kan setiap fasilahnya kan sama wadduha wal laili idza saja, ha ja, semuanya sepanjang itu kan. Sengaja dihapus agar sesuai. So, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka
kolaka. So, ma wadda'aka rabbuka wa ma kolaka. Tapi kalau wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma kolaka, kan macam tak sesuai dengan ayat sebelumnya kan? Karena itu kafnya dihilangkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kola. Kafnya dihilangkan. Dan di dalam bahasa Arab, di dalam nahwu, menghapus maf'ul bih itu tidak apa-apa. Di dalam alfiyah apa? Wa hadfu fadlatin ajis in lam yadir kahadfi masiko jawaban wa husir. Dibilang Anda menghapus fadlah tidak ada masalah. Dan di antara fadlah itu adalah, fadlah ini sisa atau perkara yang tidak wajib disebutkan. Di antaranya adalah maf'ul. Berbeda dengan umdah. Umdah itu adalah perkara yang memang tidak bisa difahami perkataan kecuali dengan itu. Contohnya apa? Fa'il. Fa'il tidak bisa dihadaf, tapi maf'ul boleh dihadaf. Minha ri'ayatul fasilah nahwu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ay wa ma qalaka wal itnab. Setelah kita selesaikan masalah ijaz, sekarang kita masuk ke apa? Sekarang kita masuk ke al-itnab. Apa itu itnab? Itnab itu adalah ziyadatul lafzi alal ma'na li fa'idatin au huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidah an muta'arofi awsatil bulagha. Dibilang itnab adalah lafadznya lebih banyak daripada maknanya, tapi ada faedah tersembunyi. Atau secara lebih jelasnya lagi adalah mengungkapkan makna dengan lafadz yang lebih panjang daripada apa yang terkenal di dalam uruf balaghah, karena ada faedah. Apa faedahnya? Takwiyatihi wa tauqidihi, untuk menguatkan makna ini. Maknanya makna yang nak saya sampaikan ini penting, karena itu saya ulang-ulang. Ada namanya takkidul lafzi, jaa zaidun zaidun. Ada semacam takkid. Kenapa? Karena maknanya ini sangat penting sekali. Dan Al-Qur'an tidak ada kata-kata yang terulang tanpa adanya makna. Tidak ada. Hasyu wa tatwil ini lafadznya ada tapi maknanya tidak ada, itu namanya hasyu wa tatwil. Di dalam Al-Qur'an tidak ada seperti itu. Semua lafadz yang ada dalam Al-Quran semuanya mempunyai makna. Walaupun ada itnab, walaupun ada pengulangan kisah, walaupun ada pengulangan lafadz, itu ada makna tersembunyi yang kita kena cari makna itu. Fahuwa asasul balaghah wa mizanul fasahah. Karena ketika hilang, katanya balaghah itu, inti daripada balaghah itu hilangnya tikror tadi itu yang tanpa faedah. Tapi kalau tikror, pengulangan dengan faedah, itu adalah ainul balaghah. Wa'lam anna dawa'iyal itnab katsiratun minha tathbitul makna wa tawdihul murad. Dibilang sebab Allah Subhanahu wa taala itu mengungkapkan makna yang sedikit dengan lafadz yang banyak itu banyak sekali. Sebabnya itu. Sebabnya itnab itu banyak. Di antaranya adalah takkid. Menguatkan makna dan menjelaskan makna, wadaful ibham untuk menghilangkan kerancuan, dan wa itsaratul hamiyah, menyulut emosi, wa ghairu dzalik. Wa anwaul itnab katsiratun. Ini contoh-contohnya mungkin Anda boleh tengok di mana namanya di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Ini hanya untuk kitab mukhtasar di dalam ulumul Quran. Terus macam-macam itnab itu banyak. Contohnya apa? Dzikrul khos ba'dal am. Kaqaulihi ta'ala hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Menyebutkan khos setelah yang am. Padahal di dalam am itu yang khos juga sudah ada. Contohnya hafidhu ala sholawat. Jagalah sholat. Begitu pula sholatul wusta. Sholatul wusta ini macam-macam ya. Tafsirnya macam-macam. Cuma kalau tafsirlah pendapat yang mu'tamad, sholatul wusta ini sholat asar. Sholat asar. Ada yang mengatakan sholat wusta ini sholat isya. Macam-macam. Sholat asar ini sudah masuk di dalam kategori sholawat. Terus kenapa kok disebutkan sholatul wusta masuk di dalam sholawat? Ketahuilah bahwasanya sholat yang tengah itu adalah sholat yang penting. Ada yang mengatakan sholat wusta ini maghrib, karena sholat yang pertama itu adalah zuhur, asar, maghrib. Ada yang mengatakan asar karena sholat pertama itu adalah subuh. Macam-macam pendapat itu. Apapun itu maknanya, kalau seumpamanya sholat wusta adalah sholat maghrib, makanya Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita, jagalah semua sholat, terutama sholat maghrib. Wa faedatuhu at-tanbih ala maziyatin wa fadlin fil khas hatta ka'annahu li fadlihi wa rifatihi juz'un akhar mughayyirun lima qablahu wa li hadza khussas sholatil wusta wa hiya sholatul asr bi dzikr li ziyadati fadliha. Di sini
Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan sholatil wusta ini adalah sholat asar. Dikatakan kenapa kok ada dzikrul khos ba'dal am, agar untuk mengatakan, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat asar itu faedahnya lebih banyak daripada sholat-sholat yang lain. Saking banyaknya sampai dia itu adalah sholat yang lain, bukan masuk di dalam sholat 5 waktu. Wa minha dzikrul am ba'dal khos. Ini sebaliknya, menyebutkan yang am setelah yang khos. Tadi kan menyebutkan yang khos setelah yang am. Kaqaulihi ta'ala rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. So, tengok, walil mu'minin wal mu'minat itu am. Sebelumnya semuanya khos. Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku, dan setiap orang yang masuk rumahku dalam keadaan mukmin, dan untuk setiap mukmin dan mukminat. Wa faedatuhu sumulu baqiyatil afrad wal ihtimam bil khas li dzikrihi tsaniyan fi unwanin am pada dzikrihi awalan fi unwanin khas. Faedahnya ada dua, bahwasanya dia itu nak doakan semua, dan yang kedua adalah yang khas ini kena perhatian yang lebih. Maknanya ya Allah, perhatikan aku dan kedua orang tuaku lebih daripada orang-orang mukmin yang lain. Biasa macam itu. Biasa. Wa minha al-idah ba'dal ibham. Apa itu faedahnya itnab? Menjelaskan setelah mengkaburkan. Kenapa? Litakriril makna fi dhihni sami' bi dzikrihi marratain. Gunanya untuk apa? Agar makna ini lebih merasuk ke dalam otak yang mendengarkan, karena disebutkan 2 kali. Pertama dengan cara yang global, yang kedua dengan cara yang spesifik, dengan cara yang detail. Maratan ala sabilil ibham wal ijmal wa maratan ala sabilit tafsil wal idah. Fayaziduhu dzalika nublan wa syarafan. Kalau disebutkan 2 kali, maknanya akan ada sebuah kemuliaan di sana. Kaqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah fi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, mau tak aku tunjukkan peniagaan yang akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Apa itu, Suf? Perniagaan apa itu? Akhirnya orang kan bertanya-tanya kan, apa itu? Apa itu? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah perniagaan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Pertama disebutkan perniagaan. Apa ini? Apa itu perniagaan? Tu'minuna billah. Lah, inilah yang namanya idah ba'dal ibham. Dan yang setelahnya adalah qasdul isti'ab. Maksud daripada itnab adalah bermaksud untuk mencakup semuanya. Nahwu qara'tul kitab baban wa fahimtuhu kalimah. Maknanya aku ini sudah membaca kitab baban, maknanya dari awal sampai akhir memang sudah aku baca. Kalimatan kalimah per kalimat. Kalau orang Malaysia kan dari kulit ke kulit, maknanya memang benar-benar istiab daripada awal sampai akhir. Tapi kalau orang qara'tul kitab, belum tentu membaca semuanya, mungkin juz'un, mungkin beberapa bab saja. Tapi kalau Anda tambah kita kalimah, baban, maknanya memang Anda ini baca dari kulit ke kulit. Wa minha ziyadatu targhib fil afi kaqaulihi ta'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dibilang ada semacam rekomen untuk menambah pemaafan. Maknanya Anda kena maafkan, benar-benar memaafkan, tahu. So, tengok, in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, sama maknanya. Maknanya kalau istrimu itu kan, istrimu dan anakmu itu musuhmu ya, namanya istri ya, pasti inna min azwajikum, di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian itu ada yang musuh kalian. Tidak semua istri itu baik, tidak semua anak itu baik, tidak semua suami itu baik. Memang ada yang baik dan ada yang tak baik. Tapi sejahat-jahatnya anakmu masih tetap anakmu, sejahat-jahatnya suamimu tetap suamimu, sejahat-jahatnya istrimu tetap istrimu. Anda kena maafkan oleh Allah diulangi maksud 3 kali, 3 kali. Kenapa? Karena memaafkan keluargamu itu adalah perkara yang sangat direkomendkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-targhib fi qabulin nusuh bi istimalatil mukhatab li qabulil khitab. Dibilang maksud yang terakhir adalah merekomenkan, mensupport untuk amik nasihat, untuk menerima nasihat. Jadi oleh Allah itu disebutkan berulang-ulang agar mereka itu menerima nasihat. Contohnya apa? Wa qala alladziina amanu wa qala alladzi amana
Ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaum innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Fa fi takriri ya qaum, suf tengok. Ya qaum, ya qaumi, ya qaumi. Itu ada dua kali disebut. Seharusnya satu kali itu cukup. Cuma kenapa sebutkan dua kali? Biar kaumnya itu merasakan bahwasanya memang orang ini benar-benar nasihati kita. Karena itu dia mengulang kata-kata ya qaum itu berapa? Dua kali. Fa fi takrir ya qaum ta'tifun liqulubihim hatta la yashku fi ikhlasi lahu fi nusih. Di pengulangan itu ada semacam taktif, amik hati daripada kaum itu agar mereka itu tidak mengira dan tidak ragu dengan memang keinginan untuk menasihati mereka. Oke, sekarang kita masuk ke qaidatun fi tashbihihi wa si'aratihi. Tashbih ini apa ya? Al-Quran itu sering menyamakan atau memiripkan beberapa hal. Lah, kalau ada kata-kata ka, mithil itu namanya tashbih. Isti'arah ini apa? Isti'arah ini sama majaz. Dia dan majaz dan isti'arah ini hampir sama. Cuma majaz ini lebih khusus. Majaz ini adalah, isti'arah ini adalah majaz. Satu kata diungkapkan untuk makna yang lain, tapi hubungannya kata ini dengan makna yang lain ini, hubungannya adalah kemiripan. Kalau hubungannya bukan kemiripan, namanya majazun mursal. Mananya apa? Majazun mursal. Kalau hubungannya itu kemiripan, namanya isti'arah. Namanya apa? Isti'arah. Nanti ada yang namanya kinayah. Ada sedikit beza antara majaz dan kinayah. Apa bezanya? Kalau majaz itu, Anda kena memakai makna yang kedua. Tapi kalau kinayah, Anda boleh pakai makna yang pertama dan boleh pakai makna yang kedua. Dua-duanya boleh. Majaz tak boleh, hanya makna yang pertama. Terus tasbih macam mana? Tasbih itu tidak ada majaznya. Cuma Allah menyamakan antara perkara awal dan perkara yang kedua dengan lafadz kaf atau dengan lafadz mithil atau lafadz-lafadz yang lain yang menunjukkan adanya persamaan. Kita tengok contohnya. At-tashbih nau'un min asyrafi anwa'il balaghah wa a'laha. Dibilang tasbih itu termasuk balaghah yang paling mulia, yang paling tinggi. Qalal mubarrid fil kamil. Law qala qailun huwa aktsaru kalamil arab lam yakut. Dibilang Mubarrid, salah seorang ulama bahasa, kalau ada yang mengatakan bahwasanya tashbih itu adalah majority kalam Arab itu adalah tashbih, yakni lam yakut, tak jauh. Yakni maknanya itu yang mu'tamad. Maknanya majority kalamnya Arab itu adalah tashbih. Waqad afrada tashbihatul Qur'an, waqad ufrida tashbihatul Qur'an bit tasnif, waqad afrada tashbihatil Qur'an bit tasnif Abul Qasim ibn Bandar al-Baghdadi fi kitabin samahu al-Juman. Abul Qasim bin Bandar mengumpulkan semua tashbihatul Qur'an di dalam kitabnya apa? Juman. Wa arrafahu jama'atun wa minhum Sakaki. Sakaki ini termasuk ulama-ulama balaghah yang mantiki dia, yang mantiki. Bi annahu dalalah ala musyarakati amrin li amrin fi makna. Maknanya tasbih adalah menunjukkan adanya persamaan di dalam makna antara dua perkara. Itu namanya apa? Tasbih. Dan adawatnya tasbih kadangkala huruf, kadangkala isim. Contohnya huruf apa? Al-kaf. Nahu karomatin min qaulihi ta'ala mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomatin ishtaddat bihir rih. Orang-orang yang kufur kepada Allah itu amal mereka seperti amal mereka seperti apa? Amal mereka seperti romat, abu dalam waktu angin itu kencang. Apa? Tertiup semua, tidak ada harganya. Tengok. Amal Anda pada hari kiamat macam kalau di dunia itu macam abu yang ditiup oleh angin, tidak ada harganya, sangat mudah untuk hilang. Wa ka'anna nahwu ka'annahu ru'usus syayatin, seperti apa namanya, buah zakum itu seperti ru'usus syayatin, kepala setan. Apa kepala setan? Ya ini sesuatu yang teruk sangat. Ka'anna itu dia bukan hanya tasbih tapi ada takkid, tasbihul muakkad. Dan kadangkala ada waktu tasbih ini isim, contohnya apa? Mithlu wa shibhu, dan seperti mithil wa shibh.
yang dipakai untuk mumatsalah, untuk menyamakan dan musyabah. Qalat Tibi wala yusta'malu mithlu illa fi halin aw sifatin laha sya'nun wa fiha qarabah. Dibilang kata-kata mithil itu dalam Al-Qur'an tidak dipakai kecuali di dalam sebuah kondisi yang ada kepelian, yang pada keanehan. Contohnya adalah mathalu ma yunfikuna fi hadhihi dunya kamathali rihin fiha sirrun. Dibilang orang-orang yang berinfak, orang-orang kafir yang berinfak di dalam dunia ini seperti angin, seperti apa? Angin yang di dalamnya itu ada dingin, dan angin dingin itu datang kepada asobahar sakaumin dolamu anfusahum, orang-orang yang merusak sawah orang-orang yang dolim. Tengok. Ini ada semacam tasbih yang pelik dan jarang didengar. Menggunakan apa? Mithil. Lah, selain tasbih, ada hal lain yang diungkapkan, yang dipakai oleh Allah untuk mengungkapkan persamaan. Namanya apa? Al-isti'arah. Sudah saya katakan, isti'arah itu seperti majas. Yakni ada lafadz mempunyai makna dengan makna yang lain. Lafadz ini daripada makna yang pertama dipakai kepada makna yang lain karena ada persamaan. Al-isti'arah hiya lafdul musta'mal fi ma syubbiha bi ma'nahul asli wa qala ba'du haqiqatul isti'arah an tusta'aral kalimah min syai'in ma'rufin biha ila syai'in lam yu'raf biha. Dibilang hakikat isti'arah itu adalah kalimat dipinjam kalimat dipinjam daripada makna yang ma'ruf ke makna yang lain yang tidak ma'ruf. Wa hikmatu dzalika idharul khafi wa idahu dhahir alladzi laisa bijali wa au husulil mubalaghah awil majmu'. Kadangkala terus apa gunanya Allah itu gunakan isti'arah? Dibilang untuk menjelaskan perkara yang tak jelas, atau untuk mubalaghah, atau dua-duanya. Karena mungkin makna yang asli tak jelas dipakai makna yang tidak asli untuk menjelaskan makna yang asli, atau untuk mubalaghah, atau untuk dua-duanya. Contohnya untuk menampakkan makna yang tak tampak apa? Wa innahu fi ummil kitab. Innahu fi ummil kitab. Kata-kata itu maknanya asal, asas. Cuma kata-kata itu kan induk, emak. Emak itu adalah asal daripada anak. Cuma asal itu tak tampak, sumber itu tak tampak, tapi emak itu tampak. Akhirnya yang tak tampak ditakbirkan dengan yang tampak agar orang itu semakin faham. Fa inna haqiqatahu wa innahu fi asli kitab fastu'ira lafdul lil asal li annal aulad tansya'u minal kama tansya'ul furu' minal usul wa hikmatu dzalika tamtsilu ma laysa bimar'iyyin hatta yasira mar'iyan. Terus kenapa kalau memang kata-kata itu dipakai untuk asal yang asal itu tak tampak, itu tampak? Untuk apa dipakai itu? Agar dibilang untuk menampakkan yang tidak tampak. Karena kalau Anda menjelaskan dengan perkara yang tak tampak, itu tidak sekuat Anda menjelaskan dengan perkara yang tampak. Saya beri contoh ya. MP3 itu apa? MP3 itu adalah perkara bisa untuk merekam, bentuknya macam ini. Saya cakap, ini adalah MP3. Selesai masalah. Anda melihat itu lebih kuat daripada cuma saya menspesifikasi sifat dan spek daripada benda yang nak saya beritahu kepada Anda. Karena untuk menjelaskan Anda punya dua cara. Satunya menjelaskan sifatnya, satunya memperlihatkan bendanya. Kalau perkaranya bendanya kecil, mudah. Kalau apa itu gunung, Anda tidak mungkin mendatangkan gunung. Anda akan cakap, itu loh gunung. Nah, lebih mudah Anda itu mengatakan itu gunung daripada Anda menjelaskan apa itu gunung dengan lafadz yang panjang. Hatta yasira mar'iyan fayantaqilu sami' min haddis sama ila haddil ayan wa dzalika ablaghu fil bayan. Dibilang, maka yang mendengar itu daripada pendengaran akan berpindah ke penglihatan, dan melihat itu lebih kuat daripada mendengar, karena di dalam bahasa dikatakan laisal khabaru kal mu'ayyan. Nah, dibilang pendengaran itu tak macam Anda tengok sendiri. Anda dengar khabar fulan tapi Anda tengok sendiri, lebih kuat Anda tengok sendiri daripada Anda mendengar daripada orang. Wa mithalu idahu ma laysa bijaliyin liyasira jaliyan qauluhu ta'ala wakhfid lahum janahadulli. Menjelaskan yang tak jelas untuk menjadi jelas. Tengok ayatnya Allah, wakhfid lahum janahadul. Ini adalah akhlak kepada orang tua. Tundukkan sayap kehinaan, tundukkan sayap untuk kepada orang tua itu Anda tidak sombong, kerendah hati. Tundukkan sayap kerendah hatian kepada
kedua orang tuamu. Maknanya jangan Anda berjalan macam ini, berjalan sikit semacam ini kepada kedua orang tua. Fa innal murada amrul walad bidzulli liwalidayhi rahmatan fastu'ira lidzul awalan janib. Dibilang makna ayat ini adalah Allah menyuruh kita untuk tidak sombong dan tinggi hati kepada kedua orang tua. Akhirnya kata-kata janib ini janib. Kita kan kalau tunduk kan macam ini kan, kata-kata janib digunakan dengan kata-kata dzul itu kerendah hatian, thumma lil janib janah. Kemudian janib ditakbirkan dengan ungkapan janah, sayap. Kenapa? Karena janib itu Anda tidak akan bisa untuk menundukkan dengan sempurna. Karena Allah nak cakap tundukkan egomu di depan kedua orang tuamu itu serendah-rendahnya sampai menyentuh tanah. Dan janibmu ini, janib itu ini loh, ini apa namanya, lempingmu tidak akan bisa untuk menyentuh tanah. Tapi kalau sayap, burung-burung itu kalau nak tunduk sayapnya akan apa namanya, akan menyentuh tanah. Karena itu khuduknya burung di dalam penglihatan lebih dahsyat daripada khuduknya manusia. Karena itu dipinjam sayapnya burung untuk mengungkapkan bahwasanya anta kena tunduk kepada kedua orang tua anta, kena hormat kepada kedua orang tua anta sampai full seperti tunduknya burung ketika dia itu menundukkan sayapnya di tanah. Summa lil janibi janahun wa taqdir isti'arah al-qaribah wakhfid lahuma janibadzul ay ikhfid janibaka dzullan wa hikmatul isti'arah fi hadza ja'lu ma laysa bi mar'iyan li ajli husnil bayan. Hikmahnya adalah menunjukkan dan menjadikan perkara yang tak tampak itu menjadi tampak untuk husnul bayan, penjelasan yang sangat baik. Wala makanal murad khafdu janibil walad lil walidain bihaitsu la yabqal walad minadzul lahuma wal istikanah mungkinan ihtija ila isti'arah. Jadi maknanya kan ayat ini maknanya Anda ini kena hormat kepada orang tua ini, hormat yang full sampai ujung. Tidak boleh tersisa sedikit pun ketidakhormatan kepada kedua orang tua kalian. Dan itu tidak bisa digunakan kecuali dengan meminjam kata-kata janah, sayap burung, sayap burung untuk menunjukkan ketika burung itu menunjukkan sayapnya sampai menyentuh tanah, sampai menyentuh. Kalau Anda menunduk, Anda tidak bisa menunduk sampai menyentuh tanah, tapi burung itu bisa. Fastu'ira lafdul janah lima fihi minal ma'ani allati la tahsulu min khafdil janid li'annahu man yumila janibahu ila jihati suful adna mailin sadaqa alaihi annahu khafadu janibahu. Dibilang kalau ada orang itu menundukkan badannya sikit saja sudah dikatakan dia itu menundukkan, tidak sampai ke tanah. Tapi kalau burung sedikit pun dia menundukkan pasti akan sampai menyentuh tanah. Wal murad khafdun yulsikul janiba bil ard wala yasru dzalika illa bi dzikril janahi katair. Dan yang terakhir, wa mithalul mubalaghah qauluhu ta'ala wa fajjarnal arda uyunan. Dan di antara isti'arah yang maksudnya untuk mubalaghah adalah qauluhu ta'ala wa fajjarnal arda uyunan. Kami fajjarna ini kami pecahkan, kami tafjir ini peledakan, kami ledakkan ard ini uyunan. Yakni seharusnya wa fajjarna uyunal arda ketika banjir Nabi Nuh, mata-mata air itu macam diledakkan oleh Allah sampai itu memancarkan air yang sangat banyak. Lah, kan mata air itu kan ada beberapa saja kan. Cuma pancarannya terlampau banyak sampai menjadikan bumi itu tenggelam. Lah, untuk mengungkapkan pancaran air yang sangat deras daripada mata air ini, Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi. Tidak, fajjarnal arda uyunan, sampai saking derasnya sampai bumi itu semuanya menjadi air. Bumi itu semuanya mata air. Bumi itu semuanya mata air. Akhirnya fajjarnal arda uyunan menunjukkan bagaimana derasnya mata air yang terpancar. Kalau menggunakan fajjarna uyunal ardi tidak akan bisa untuk mengungkapkan derasnya pancaran mata air ketika banjir Nabi Nuh. Wa mithalul mubalaghah qauluhu ta'ala
wa fajjarnal arda uyunan wa haqiqatuhu fajjarna uyunal ardi walau abbara bidzalika lam yakun fihi minal mubalaghah ma fil awal al musyir bi anal arda kullaha sarat uyunan. Dibilang kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengungkapkan dengan fajjarna uyunal ardi, tidak akan ada mubalaghah, tidak akan ada perkara yang kuat. Tapi kalau Allah mengungkapkan fajjarnal arda uyunan, akan mengungkapkan bahwasanya banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu bukan banjir yang main-main, karena mata air yang terpancar daripada bumi saking derasnya, karena terlampau deras dan terlampau lebat mata air itu, sampai semacam-macam bumi ini semuanya mata air dan terpancar bumi ini. Inilah makna daripada apa? Mubalaghah. Kita akhiri sampai sini. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk qaidah fi kinayatihi wa ta'rid. Ada kinayah dan ada ta'rid, dia mirip-mirip dengan majaz. Kita akhiri sampai sini. Insya Allah kita jelaskan di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.